Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi pada pembelajaran daring matematika. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kuartil data berkelompok. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan median data berkelompok. Sekarang pembelajaran median itu kalian akan gunakan kembali pada kuartil. Karena untuk menentukan kuartil itu sangat mirip dengan cara menentukan median. Hanya saja yang membedakan nanti adalah bagaimana cara menentukan letak data dari kuartil. Sebagai pengingat, kuartil itu adalah sekumpulan data yang terurut yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kuartil di data tunggal, sehingga nanti pada kuartil itu kita akan ada kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau median atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Itu, jadi kita akan membahas atau kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3 pada kuartil. Nah, sekarang ada pun langkah-langkah mencari kuartil data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ini sama. Cari frekuensi kumulatif, sudah kita pelajari, nanti kita ingat kembali. Yang kedua adalah cari banyaknya data dengan menjumlahkan banyaknya frekuensi. Berikutnya adalah tentukan letak data kelas kuartil. Jadi ini yang membedakan dengan pembelajaran sebelumnya. Letak data. Nah, sekarang kuartil itu kita akan dibagi menjadi 3. Ada kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2 disebut juga dengan median, dan kuartil atas atau Q3 disebut dengan atau Q3, kuartil atasnya. Nah, sekarang untuk kuartil bawah atau Q1, cara menentukan letak datanya adalah seperempat kali N. Jadi pastikan letak data kuartil 1 adalah seperempat kali N, di mana N-nya ini adalah banyaknya data. Terus kuartil tengah atau median atau Q2. Cara menentukan letak datanya adalah 2 per 4 kali N Q2. 2 ini samakan dengan 2 ini. Atau kalau lebih sederhana lagi, 1 per 2 kali N karena nilai tengah atau median. Terus kuartil atas atau Q3 berarti 3 per 4 dikalikan dengan N. Sekali lagi, N itu adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Setelah ketemu letak datanya, kalian harus bisa menentukan interval kelas kuartil. Posisi kelas kuartilnya di mana dengan melihat caranya sama seperti kemarin. Untuk menentukan interval kelas kuartil, caranya adalah kalian melihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih sedikit dari letak data. Ini sudah kalian pelajari, nanti kita ingat-ingat kembali. Setelah ketemu kelas kuartilnya, baru tentukan tepi bawah kelas kuartil, ini sudah sama. Berikutnya panjang kelasnya berapa, dan frekuensi kelas kuartil, ini kan sudah bisa ditemukan juga, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, biasanya pada saat pembelajaran median ini yang kalian membuat bingung, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Kita akan tekankan nanti ini, frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, setelah ketemu semuanya yang di atas, selanjutnya kita akan mencari kuartilnya. Kuartil atau QI. I ini nanti ditanyakan bisa I1, bisa I2, atau bisa I3. Nanti tergantung kuartil apa yang ditanyakan. Yaitu caranya tepi bawah tambah letak data. Letak data kita sudah cari di depan. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dikurangi dengan FKS dibagi dengan frekuensi kelas kuartil, dan dikalikan dengan panjang kelas. Sudah. Kita akan bahas satu contoh. Tentukanlah kuartil ketiga. Tentukanlah Q3 dari tabel distribusi frekuensi ini. Yang pertama, kita cari dulu frekuensi kumulatif. Yang pertama, frekuensi kumulatifnya ini berapa? 6. Ya, benar. Benar. Berikutnya adalah 11. 6 tambah 5, ini. Berikutnya adalah berapa? Ya, benar, 19. Selanjutnya 10 tambah 19, betul sekali, 29. Selanjutnya lagi adalah berapa? Ya, 36. 7 tambah 29 berarti 36. Dan yang terakhir 36 tambah 4, tepat sekali, yaitu 40. Berarti Pak yakin kalian sudah paham dalam menentukan frekuensi kumulatif. Nah, sekarang benar atau enggak frekuensi kumulatif yang kalian buat? Cek frekuensi kumulatif dengan jumlah frekuensi. Jika sudah sama, berarti
frekuensi kumulatif yang kalian buat itu sudah tepat. Nah, selanjutnya gimana langkah-langkah menentukan Q3-nya? Langkah pertama, tentukan frekuensi kumulatif. Sudah. Langkah kedua, cari banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Sudah, setelah kalian jumlahkan ini, dapat 40. Tepat. Selanjutnya tentukan letak data kelas kuartil atas atau Q3. Ingat, letak data kuartil atas itu 3/4 kali N. Sehingga di sini kalian dapat banyaknya data 3/4 kali 40. 40 ini banyaknya data. Berarti 120 bagi 4 yaitu berapa? 120 bagi 4? Ya, 30. Berarti dia terletak di data ke-30. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan interval kelas kuartil? Interval kelas kuartilnya. Sekarang lihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih dari letak data. Berarti kita cari frekuensi kumulatif yang mendekati letak datanya itu 30. Kita cek di atas. Yang mana kira-kira yang mendekati 30? Ini enggak. Enggak. Bukan yang ini. Kalau yang 29 kenapa bukan? Karena kan yang lebih sedikit dari letak data. Berarti ini kan kurang, sehingga kita letak kuartilnya bukan di sini, tapi di 3 frekuensi kumulatif yang 36. Karena ini yang paling mendekati dari 30. Berarti kita blok di sini, letak kuartil letak Q3-nya adalah di sini. Sudah, kita temukan letak kuartilnya. Q3 sudah, berarti pada interval tentukan kelas interval kelas kuartil, berarti intervalnya adalah 25 sampai 29. Nah, sekarang tentukan tepi bawah. Jika interval kelasnya 25 sampai 29, maka tepi bawahnya adalah ya, benar. 25 dikurangi 0,5 ini sama dengan berapa? 24,5. Panjang kelas sekarang kita cek dengan menggunakan jari 25 sampai 29. 25, 26, 27, 28, 29. Berapa? 5. 5. Terus berikutnya frekuensi kelas median. Berapa frekuensi kelas kuartil? Sorry, ini masih yang lama. Frekuensi kelas kuartil kita cek yang kita blok di sini. Di sini letak kuartilnya, kuartil ketiganya, berarti frekuensi kelas kuartilnya adalah 7. 7 berarti. Nah, sekarang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kita cek lagi. Di sini kelas kuartilnya. Kuartilnya di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu frekuensi yang ada di atasnya. Ini frekuensi kumulatifnya. Sehingga frekuensi kumulatif kelas kuartilnya adalah berapa? 29. 29 frekuensi kumulatifnya. Dan di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu pasti lebih kecil dari frekuensi kelas kuartilnya. Ulangin sekali lagi, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu pasti lebih kecil dari frekuensi kelas kuartil itu, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu pasti lebih kecil dari letak data. Pasti, karena nanti pasti akan hasilnya positif. Jika nanti kalian menemukan hasil negatif, berarti pasti keliru. Sudah, ini. Selanjutnya adalah kita cari Q3-nya. Tepi bawah sudah ketemu, letak data sudah, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil sudah, frekuensi kelas kuartil juga sudah, dan panjang kelas juga sudah. Sekarang kita cek. Q3 sama dengan tepi bawah tambah letak data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya berapa tadi? Tepi bawahnya adalah kita cek 24,5. Ya. 24,5
Letak datanya tadi letak data ke 30. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya adalah 29. Ini 29. Selanjutnya frekuensi kelas kuartilnya kita cek lagi berapa di atas. Berapa? 7. 7 per 7. Panjang kelasnya tadi kita sudah ketemu adalah 5. Sudah. Selanjutnya 24,5. 30 kurang 29 berapa? Pasti hasilnya 1. 1 bagi 7 kali 5. Kali 5. Kali 5. Udah tepat. Selanjutnya ini akan menjadi 24,5 tambah 1 per 7 dikali 5, atau bisa ini ditulis 5 per 7. 5 per 7 berapa? Coba dicek. 5 dibagi 7 adalah 0,71. 0,71. Ini sudah pembulatan ke bawah. Silahkan kalian cek sendiri nanti berapa hasil sebenarnya. Tapi 0,71 ini adalah nilai yang sudah dibulatkan. Sehingga berikutnya kita bisa mencari Q3-nya, tinggal dijumlahkan. 0,71 ditambahkan dengan 24,5. Sehingga hasilnya adalah 25,21. Jadi itu proses menentukan kuartil. Untuk kuartil 1 dan kuartil 2 nanti kalian bisa korek-korek sendiri, bisa kalian cari, terutama yang membedakan nanti adalah letak data. Jadi pastikan letak datanya tepat. Pak, ulangi sekali lagi yang poinnya di sini. Dalam menentukan kuartil, kalian harus bisa menentukan letak datanya. Kalau Q1 1/4 kali N. Kalau Q2 2/4 kali N. Kalau Q3 adalah 3/4 kali N. Itu yang terpenting. Yang pertama, letak datanya itu yang terpenting. Berikutnya, untuk menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini yang kadang-kadang bingung. Sekarang Pak ulangi sekali lagi. Di sini, di soal ini, frekuensi kelas kuartilnya kan sudah ketemu. Yang ini. Sekarang FKS-nya atau frekuensi kumulatif sebelumnya berarti frekuensi kumulatif yang berada di atas kelasnya. Kalau misalkan kelas medianya, kelas kuartilnya di sini, berarti FKS-nya adalah yang di atasnya. Silahkan dipahami kembali bagaimana cara menentukan kuartil. Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Biar nanti untuk materi kuartil tidak ada masalah. Dah, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita bertemu pada video berikutnya, yaitu tentang desil dan persentil. Gambaran awalnya, desil dan persentil itu prosesnya sama dengan median dan kuartil. Hanya saja yang membedakan adalah letak data. Ini yang membedakan. Nanti kita cek bagaimana pemahaman kalian terkait dengan desil dan persentil dan juga median dan kuartil. Udah, sampai ketemu di video berikutnya. Silakan belajar dengan baik dan tetap jaga kesehatan kalian.